Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait konsep test and feasibility analysis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Next. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Maharani dengan NPM 313. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Nafas Eko Razakani dari Prodi Hukum dengan NPM 210710102444. Perkenalkan, saya Ahmad Sofiuddin dari Prodi Ekonomi. Perkenalkan, saya Riga Badra Pamungkas dari Prodi Informatika dengan NPM 147. Alina Faradila dari Prodi Ilmu Hukum dengan NPM terakhir 060. Next. Jadi di sini ada deskripsi produk tentang paper case. Jadi paper case itu adalah jenis casing yang berbeda dengan casing pada umumnya. Jadi perbedaannya itu terletak pada bagian desainnya, dan desain pada paper case ini tidak di-print pada case-nya, tetapi di-print pada kertas yang dengan bahan yang berkualitas tinggi. Sehingga kertas dan desain itu tidak akan mudah rusak jika terkena cipratan air atau terlipat. Nah, paper case ini cocok bagi orang yang mudah bosan dengan model atau bentuk desain case pada umumnya. Karena dengan paper case ini, customer itu dapat berganti-ganti desain paper case sesuai keinginan customer tanpa harus membeli casing baru lagi dan cukup mengganti kertas pada casing sesuai dengan keinginan masing-masing customer, dan desain serta motif pun itu juga dapat di-custom. Target marketing dari penjualan kami itu ada di semua kalangan, itu bisa menggunakan produk kami, baik dari anak-anak maupun dari dewasa. Karena produk kami adalah produk yang digunakan tanpa memandang umur dan didesain sesuai dengan keinginan klien. Nah, kenapa harus membeli dan memilih toko kami? Jadi paper case yang kami buat itu adalah solusi untuk seseorang yang ingin berganti-ganti casing dengan budget yang minim, tetapi dengan kualitas bahan, produk yang bagus, dan juga kreativitas dari kami yang membuat produk tersebut itu mempunyai daya tarik sendiri untuk kliennya. Nah, serta desain dan gambar yang bisa di-custom sesuai hati dan keinginan klien. Apa sih yang membedakan produk kami dengan produk-produk yang lain? Jadi yang bisa membedakan produk kami dari produk lainnya ini adalah di sisi kualitasnya, dari sisi kualitas bahan yang digunakan. Karena kami sendiri memilih menggunakan bahan kertas yang bagus sehingga hasil cetakan akan berpengaruh juga gitu. Lalu pembeda lainnya ada di harga yang terjangkau. Karena kami menjual produk ini dengan harga mulai dari 10.000 dengan 3 meter kasten dan 1 casing transparan. Sehingga kami memiliki pembeda dengan toko lain. Karena kami memiliki kualitas dan khas yang berbeda. Management team. Dalam pembuatan produk ini, kami melakukan dengan saling bekerja sama dan melakukan tugas sesuai dengan pembagian tugas. Kreativitas dan juga kekompakan tim sangat dibutuhkan dalam sebuah produksi. Yang pertama, proses produksinya dilakukan dengan kreativitas yang tinggi untuk menampilkan desain yang unik dan jarang. Lalu yang kedua, kemasan produknya akan dibuat semenarik mungkin dan disatukan dengan casing agar praktis dan juga terlihat lebih manis. Yang terakhir, pemasaran atau promosinya akan dilakukan melalui media sosial dan juga melalui teman-teman dari kita di kelompok ini. Next. Selanjutnya yaitu wawancara feasibility analysis. Ini harus satu. Yang pertama, kekuatan bisnis. Perbedaan bisnis ini dengan lainnya yaitu terletak pada bagian desainnya. Itu desain pada paper case ini diprint pada case-nya seperti dengan kertas berkualitas sehingga dengan tidak mudah rusak jika terkena cipratan. Yang kedua, masalah dalam industri perdagangan konsumen beragam. Yang ketiga yaitu pemasaran dan masalah pelanggan. Masalah melalui sosmed adalah hal yang sangat relatif di era saat ini. Masalah saat ini dapat dilakukan dengan menarik untuk menarik jumlah viewers dan customer. Selanjutnya yaitu masalah dalam pendidikan. Selama analisis SWOT dan persiapan matang, maka pelaksanaan usaha ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Next.
Kemudian wawancara feasibility analysis narasumber 2. Yang pertama, masalah terkait industri papercase. Industri papercase telah mengalami beberapa masalah dalam beberapa tahun terakhir, termasuk meningkatkan biaya bahan baku, perubahan permintaan pasar, dan persaingan yang ketat. Namun ini juga merupakan industri yang memiliki potensial besar karena memiliki banyak permintaan untuk produk papercase di berbagai sektor industri. Yang kedua, kekuatan ide bisnis papercase. Ide bisnis papercase harus memiliki keunikan yang membedakannya dari pesaing lain, yang harus memiliki potensi untuk melakukan daya jual yang tinggi untuk bisa menarik pelanggan. Yang ketiga, pemasaran dan masalah pelanggan papercase. Pemasaran produk papercase harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menjangkau pelanggan potensial, mempromosikan produk, dan membangun merek yang kuat. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana mempertahankan pelanggan tetap puas dengan produk papercase kita. Yang keempat, masalah dalam pendirian. Dalam menghadapi tantangan dalam pendirian bisnis papercase ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya pendirian, perizinan, pengaturan sistem keuangan, serta sumber daya manusia. Yang terakhir, yang kelima, masalah keuangan. Anda harus memperkirakan biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya yang harus terkait dengan produksi dan penjualan produk papercase. Anda juga harus mempertimbangkan sumber pendanaan, termasuk modal sendiri, pinjaman, atau investor lain, serta beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas atau event point dengan melakukan analisis keuangan yang cermat. Baik, selanjutnya saya Rika Patra Pamungkas akan menjelaskan mengenai wawancara visibility analysis narasumber 3. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, kekuatan ide bisnis. Inovasi dan efisiensi yang dibawakan papercase ini dapat menjadi nilai ketertarikan bagi pembeli. Produk papercase ini dapat membantu pembeli yang sudah bosan dengan desain dan kemasan yang ditawarkan. Dengan hanya satu case permanen, papercase bisa digunakan dengan desain yang beragam. Yang kedua yaitu masalah terkait industri. Banyaknya pesaing yang sudah mapan dan masih membutuhkan pengembangan, serta produk papercase bukan merupakan kebutuhan primer, maka produk papercase harus membutuhkan waktu untuk dapat bersaing. Yang ketiga ada pemasaran dan masalah pelanggan. Promosi produk ini dapat dilakukan secara offline dan online dengan membuat konten untuk promosi dapat digunakan untuk menarik pembeli. Kesadaran pembeli bahwa pentingnya memiliki produk yang memiliki efisiensi maka menjadi bahan plus tersendiri bagi produk papercase ini. Yang keempat, masalah dalam pendirian. Pendirian bisnis selalu memiliki risiko dan tantangan, termasuk mencari investor yang tepat, memperoleh lisensi yang diperlukan, dan membangun tim yang solid. Dengan mengatasi faktor-faktor tersebut, bisnis akan dapat berkembang. Yang kelima, masalah keuangan. Dengan rencana keuangan yang realistis dan terukur, termasuk memperhitungkan pengeluaran awal untuk pengembangan produk, biaya operasional, dan proyeksi pendapatan, produk papercase dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan mengembangkan bisnis kami secara bertahap. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.